belum tentu bisa ini ya, bisa disesuaikan, harus ikut OPKP juga. Itu ya tambahan ya, nanti tolong itu coba dikomunikasikan lah. Tapi katakan ini masih work in progress, masih konsep, jadi ditunggu saja kepastiannya kayak apa gitu. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Saya jadi panjang juga ngomongnya. Oke, kalau nggak ada, hari ini kita fokus pelajaran ya. Memang agak banyak babnya, tapi saya akan ambil di pagi ini cukup 2 bab saja dari buku ini, dan sebenarnya tidak semua yang harus kalian kuasai. Kalian cukup kuasai sebagian. Tapi ya buat saya ada bagusnya lah untuk kalian belajar lebih banyak daripada apa yang diharapkan pada RPS kita. Yang pertama tentang material ya. Bagaimana sih cost accounting terkait dengan material? Saya akan share ya buat kalian, hanya ini aja lah, hanya mengulang kembali. Videonya sudah saya post semuanya terkait dengan material labor dari buku Carter. Ya. Khusus dari buku Honke nanti sekalian saya sedang siapkan sekarang. Jadi sekarang agenda saya gila-gilaan dan saya tidak bisa mempercepat pembuatan video. Kalian tidak lihat ya screen-nya ya. Jadi yang pertama gini, saya hanya istilahnya itu hanya memberikan overview ya. Jadi yang perlu kalian pahami yang terkait dengan dokumen, bill of materials, budget, purchase requisition, purchase order, receiving report. Kalian akan mendalami nanti di pelajaran sistem akuntansi. Saya nggak tahu udah dapat belum, mestinya udah dipelajari ini. Ya. Lalu bagaimana material requisition, material record card dan sebagainya ya. Itu di sistem akuntansi. Lalu siapa saja yang terkait, ini semuanya di sistem akuntansi. Ya. Tapi kalau kalian mau mendengarkan secara detail, tonton aja video saya. Ya. Yang kedua, kalian belajar bagaimana proses pembelian. Ya. Itu kalian harus pelajari. Yang penting adalah best practice-nya kayak apa, gitu ya. Saya tidak mau detail di sini, tapi intinya itu yang harus kalian pelajari. Lalu bagaimana kalau purchase barang-barang yang tidak barang utama, supply, service, repairs, gitu. Ada sistem kontrak, ada sistem pembelian on the spot dan sebagainya. Itu nanti kalian baca saja. Ya. Formulirnya apa saja, isunya apa saja, itu nanti kalian baca ya. Saya ini overview saja. Nanti bagaimana menerima barang. Ya. Kalau di sistem lebih lengkap, ada yang namanya blind receiving blind system namanya. Jadi yang menerima itu nggak tahu barangnya apa, sehingga dia harus menerima, harus ngecek semuanya. Ya, itu ada bagusnya juga. Kemudian juga nanti ada beberapa variasi di penerimaan bahan atau barang. Ya. Lalu bagaimana nanti fakturnya disetujui dan pembayarannya ya. Kita belajar sistem voucher. Nah ini overview terkait. Jadi ini sebenarnya materi sistem akuntansi saja. Saya nggak tahu kenapa sama Carter dibahas gitu. Nah yang paling penting adalah cost. Berapa sih biayanya ya? Biayanya macam-macam kan. Nanti kalian tahu bahwa yang pasti harga beli, biaya transportasi. Tetapi ada juga misalnya kayak biaya fungsi pembelian, penerimaan itu nggak kelihatan dan itu harus dimunculkan di cost accounting. Ya, purchase discount, trade in ini waktu pengantar akuntansi sudah dibahas ini. Saya nggak mau fokus ke sana ya. Lalu apa saja biaya akuisisi ya, biaya pembelian. Misalnya biaya bagian penerimaan, biaya bagian pembelian, biaya bagian untuk departemen cost, departemen biaya ya dan sebagainya gitu ya. Ada biaya departemen akuntansi, ada biaya bagian penyimpanan, gudang dan sebagainya di sini. Dan caranya adalah biasanya supaya mempercepat ya daripada kita hitung satu-satu, perusahaan menggunakan tarif kayak tarif FOH. Dianggarkan, nanti baru dihitung tarifnya, setiap ada barang tadi dibebankan ke menambah biaya bahan tadi. Itu yang disebut ini biaya untuk perolehan dari barang atau bahan. Kalau untuk pajak, kita skip saja karena nggak ini ya. Lalu ada bagaimana menyimpan, bagaimana nanti mengambil barang dari gudang untuk dipakai ke pabrik, gitu ada bill of materials, sebagainya. Ya. Lalu material subsidiary record, ini kalian tahu. Nggak ada hal yang
spesifik di sini. Nah, ini yang agak baru dan harus kalian kuasai. Ini cost accounting, ya. Jadi yang namanya model kuantitatif. Ya, bagaimana kita, salah satu model yang dipakai adalah berapa pesanan yang paling optimal. Ya, yang paling optimal apa? Yang paling efisien. Sehingga antara biaya, tadi ada biaya ketika kita memesan, berarti semakin banyak kita pesan, biayanya semakin mahal. Karena kan proses administrasinya banyak. Ya. Yang kedua, kalau kita memesan lebih banyak, maka persediaan turun. Maka biaya menyimpan persediaan atau memiliki persediaan lebih rendah. Jadi ada dua biaya di sini dalam model ini. Ordering cost sama carrying cost. Ya. Ordering cost itu berbanding lurus dengan jumlah pemesanan. Ya. Jumlah pemesanan berbanding terbalik dengan jumlah persediaan. Carrying cost berbanding lurus dengan jumlah persediaan. Itu yang harus kalian pahami di sini. Yang kalian ingat di sini, kalau kalian ingin tahu bagaimana rumusnya economic order quantity. Di buku ini sama bukunya Hongen sama, cuman bedanya di sini lebih lebih pakai ini aja, pakai formula atau lambang yang berbeda, ya. Rumusnya adalah EOQ akar 2 RU, ya, itu kebutuhan tahunan, ya, dikali cost per order, kemudian dibagi dengan cost per unit material, dikalikan carrying cost-nya, diakar kuadratkan, itu EOQ. Kenapa bisa begitu? Dijelaskan di sini. Ya, ini pakai kalkulus, ya, ketemu angkanya. Nah, nanti tugas kalian adalah bisa menghitung berapa EOQ-nya kalau semua datanya ada. Masukkan aja dapat angkanya. Kalau ada quantity diskon gimana misalnya, ya. Nah, jadi dihitung lagi, oh kalau ada quantity diskon, dihitung lagi angkanya jadi berapa gitu misalnya. Nah, ini nanti dari quantity diskon ini kalian bisa juga ini mengilustrasikan dengan informasi, ya, sebagai berikut gitu. Informasinya apa? Ya, ini kalau ini, jadi untuk quantity diskon kita tidak bisa pakai rumus, kita harus pakai istilahnya saya simulasi. Nah, ini simulasinya. Kalau diskonnya 8%, 6%, 5%, dan sebagainya, mana yang paling rendah? Gitu. Nanti kita cari yang paling rendah. Yang paling rendah adalah ketika diskonnya 5%. Berarti itu EOQ-nya di situ. Ya. Size ordernya pada tingkat 900. Jadi khusus yang diskon kita nggak bisa pakai rumus, tapi harus pakai simulasi namanya. Dimasukkan ke dalam Excel atau apa, dihitung satu-satu. Kemudian ini bisa kita adopsi juga kalau kita masukkan sebagai ke dalam production run. Jadi kan produksi itu ada setiap mesin, ya. Nah, ada mesin, misalnya mesin pemotongan. Nah, berapa optimal persediaan untuk diproses di mesin pemesanan ini? Yang paling murah, yang akan membuat lebih paling murah antara itu carrying cost-nya karena ada work in process ditambah setup cost-nya. Semakin sering setup cost-nya, semakin sering kita melakukan setup, semakin mahal setup cost-nya. Tapi kalau semakin sering kita melakukan setup, semakin rendah persediaannya, semakin rendah carrying cost-nya. Dan model ini mencoba menyeimbangkan keduanya. Oke. Itu kita bicara berapa economic order quantity. Kita menentukan kuantitasnya berapa. Nanti juga Anda bisa menghitung berapa cost-nya kalau kita melakukan pada mengorder pada EOQ. Yang kedua, kalau sudah kalian paham, adalah menentukan kapan memesan. Nah, itu yang kita sebut time to order. Kapan memesan itu informasi yang perlu diketahui. Yang pertama adalah lead time. Lead time itu adalah ketika kita memesan sampai barang sampai di pabrik, ya. Itu lead time. Nah, rumusnya sederhana. Kalau semuanya informasi pasti, maka rumus sederhananya adalah lead time dikalikan dengan penggunaan unit per minggu atau per waktu. Jadi misalnya lead time-nya 3 minggu, berapa ininya, berapa penggunaan setiap minggunya. Ya. Penggunaan setiap minggu bisa diperoleh dari total barang yang dibutuhkan di rumus e-order tadi, dibagi dengan minggunya. Ya. Dapat angkanya, berapa penggunaan per minggu. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau di situ kita punya persoalan stock out, ya. Nah, ini bisa dicari dengan pola seperti ini juga, simulasi, ya.
Nah, kita harus tahu berapa cost dari stock out-nya. Jadi di sini misalnya cost dari stock out 30. Ya. Carrying cost-nya tetap sama, maka kita lihat kalau kita nggak punya, nah satu. Persoalannya adalah, saya belum ke situ dulu ya. Lead time itu kan kita memastikan asumsi pertama adalah penggunaan setiap minggu konstan, kemudian lead time-nya juga pasti 2 minggu gitu. Bagaimana kalau penggunaan ini barang tadi atau bahan tadi berfluktuasi, jadi tidak pasti, ya. Nah, caranya bagaimana untuk memastikan kita tidak ada itu istilahnya stock out. Stock out itu apa? Begitu kita mau produksi, bahannya nggak ada, akhirnya pelanggan kesel, ya, pelanggannya marah dan pergi. Nah, supaya nggak marah, tiba-tiba kita memesan secara mendadak, rush order. Harganya lebih mahal per unit, supaya memuaskan pelanggan tadi. Atau kita memutuskan tidak memuaskan pelanggan tadi, pelanggannya marah dan tidak mau lagi ke kita. Jadi ada 2 stock out cost-nya itu. Pertama, kenaikan biaya karena kita melakukan rush order, memesan mendadak bahan. Yang kedua, kemungkinan kehilangan ya, penjualan dan contribution margin dari pelanggan tadi. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi, kalau kita menyediakan bahan terlalu sedikit, maka ada kemungkinan stock out. Kalau stock out ada cost-nya. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk menghindari stock out? Ya udah, kita buat yang namanya safety stock. Ya. Safety stock itu kayak buffer. Begitu penggunaannya banyak, pada masa lead time tadi, nah bisa diambil dari buffer ini. Ya. Itu yang namanya stock out. Nah, bagaimana kita bisa menentukan stock out safety stock yang paling optimal? Ini contohnya di sini, pakai model probabilitas. Jadi kalau stoknya 0, maka kemungkinan stock out-nya 40%. Kalau 50, 20%, dan seterusnya. Lalu ini kita simulasikan. Ya. Ini masing-masing ya informasi terkait dengan itu ada. Lalu kita hitung mana yang paling minimal. Ya. Nah, di sini kita ketahui yang paling minimal adalah pada tingkat 100. Ya, pada tingkat 100 di mana cost-nya total baik stock out cost dan carrying cost-nya hanya 80. Ya. Jadi stock out itu risiko stock out kita tambah safety stock. Berapa safety stock-nya yang menyeimbangkan antara cost stock out dengan carrying cost yang kira-kira yang paling minimal yang mana? Ya. Itu cara menghitungnya. Nah, nanti kalau sudah kita tahu itu reorder point ya sama stock out, maka kita bisa menghitung yang namanya order point formula. Order point formula rumusnya adalah inventory yang kita miliki sekarang ditambah inventory yang masih di perjalanan karena sudah kita pesan kalau ada. Ini kalau ada ya. Sama dengan lead time quantity yang kita konsumsi selama lead time ditambah safety stock quantity. Ya. Nah, kalau udah dapat formulanya, ada soal tinggal kalian masukkan saja. Saya tidak mau bahas hitung-hitungannya, kalian nanti bisa latihan sendiri. Ya. Ini ilustrasi saja ya. Kalau kita biasanya EOQ tanpa ada macam-macam, kita pesan 2.800, kemudian pelan-pelan dipakai pada titik order point, kita langsung bilang pesan. Nah, nanti barang dipakai terus, ketika habis barang yang kita pesan datang, naik lagi ke sini dan seterusnya. Jadi kayak gergaji dia. Ini nanti cara menghitung lead time-nya kalian bisa pelajari lah, saya nggak mau itu ya. Nah, nanti untuk urusan EOQ ini kita bisa menggunakan yang lebih canggih lagi yang memperhatikan semua aspek, itu yang namanya Materials Requirement Planning. Kita nanti akan bahas juga di itu. Nah, bagaimana pengendalian material? Ini juga lebih banyak nanti dipelajari di audit sama di sistem ini ya. Jadi ada beberapa ini nanti kalian baca saja, kalau kalian nggak ngerti tanya sama saya. Ya. Nah, yang penting tekniknya. Ya. Tekniknya adalah yang pertama, kita pendekatan yang dipakai untuk pengendalian material adalah yang disebut order cycling method atau cycle review method. Jadi barang itu nanti kita cek, ya, kita review setiap apakah 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Ada yang pendek, menengah, panjang. Nah, untuk barang-barang yang high value dan critical, itu biasanya pendek. Bahkan mungkin bisa saja setiap minggu. Gitu kan. Untuk barang-barang yang low cost, yang nggak critical,
itu nggak perlu, ya, nggak perlu di review setiap minggu, setiap saat. Yang lebih cepat, misalnya lama, bisa saja 3 bulan bahkan 6 bulan. Jadi ini kita membagi persediaan dalam 2 atau 3 kelompok, high value critical items yang di tengah, yang terakhir low cost non critical items. Kemudian kita menentukan kapan kita mereview, melihat barang-barang tadi, barangnya hilang atau enggak, ada yang rusak atau tidak, kemudian penyimpanannya dan sebagainya itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, ya. Ini yang disebut order cycling method atau cycle review method. Pendekatan kedua ini sebenarnya menggunakan model tadi, pre-order sama safety stock. Jadi yang pertama adalah pendekatan disebut max. Jadi kalau maksimum dari barang tadi ditetapkan, dan itu harus ada di dalam gudang, maksimal di dalam gudang sekian. Kemudian dipakai, ya, begitu dipakai sampai pada angka tertentu yang disebut minimal, biasanya sebesar safety stock, itu berarti harus ditambah. Ya. Jadi kayak kalian kalau ingat petty cash, ya, petty cash itu diisi sampai angka tertentu, kemudian dipakai-pakai, begitu tinggal sedikit, langsung diisi lagi, itu seterusnya, ya. Tapi sampai jumlah itu. Nah, itu bisa pakai dua apa namanya ini, bin, ya. Bin itu kayak 2 keranjang, ya. Keranjang yang satu untuk safety stock, keranjang yang satu untuk yang dipakai. Jadi kalau 2 keranjang ini penuh, maka dia max. Tapi begitu 1 keranjang dipakai, kosong, maka dia jadi min. Ya. Itu maksudnya. Kemudian ada yang namanya selektif. Ya. Nah, kalau selektif ini, setiap yang sering dipakai adalah ABC plan. Nah, ini bedanya dengan yang di atas, yang review, cycle review. Kalau cycle review itu nggak banyak yang dilakukan, hanya mereview saja barangnya seperti apa, maksimal minimalnya dan sebagainya. Tapi kalau yang ini dia lebih detail. Sama bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok, high value, middle value, low value. Jadi yang jagain seperti apa, kualitas personalnya, catatannya seperti apa, EOQ-nya kayak apa dan sebagainya. Nah, jadi setiap kebijakan dari barang-barang ini sesuai dengan kelompok dari barang tersebut. Itu yang kita sebut selective control, ya. Kalau barang usang dan sebagainya silakan kalian baca. Kalau inventory costing ini nggak usah kalian pelajari karena FIFO dan sebagainya kalian tahu lah, ya. Itu terkait dengan bahan. Nah, saya sekarang akan masuk ke labor. Labor juga nggak banyak yang perlu kalian kuasai. Saya percepat dulu. Jadi kunci tadi yang di depan kalian harus tahu tentang EOQ, order point, safety stock, ya, itu yang paling utama. Kalau teori ya kuasai sedikit lah. Cost dari inventory itu apa, terus tadi min max, cycle review, full bins, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau labor, ya, labor ini nggak banyak, tapi yang pasti tahu, ya, kalau labor itu fokus utamanya adalah produktivitas. Jadi misalnya kalian tuh di kantor gitu, ya, bisa mengerjakan 1 hari, kalau standarnya per jamnya itu 10, kalian bekerja 8 jam, berarti harusnya kalian bisa menyelesaikan 80 surat gitu, ya. Nah, kalau kalian dalam waktu yang sama, karena ini kalian bisa bekerja dengan baik, kalian bisa ternyata 90 surat. Ya, ada yang bisa 100 surat. Nah, bagaimana perusahaan mengelola ini? Karena kalau kita semakin produktif, ya, maka nanti akan menurunkan unit cost. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi intinya adalah di dalam labor ini bagaimana kita mendorong tenaga kerja lebih produktif. Ya. Kalian akan kenal yang namanya performance rating nanti. Nah, performance rating itu macam-macam, ya. Tapi dalam pekerjaan yang repetitif kayak di pabrik, itu biasanya bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu dalam kecepatan normal, ya. Nah, nanti ini setelah dikurangi dengan waktu istirahat, isoma dan sebagainya, nah, kita ketemu yang waktu standar. Ini waktu standar ini kalau kalian normal waktu itu kayak normal waktu pada penghitungan beban kerja, ya. Itu mirip dengan performance rating tadi, ya. Yang kedua yang harus kalian ketahui adalah productivity efficiency ratio, ya. Jadi misalnya ini di sini ada satu departemen, ya, yang
standarnya harusnya menyelesaikan tugasnya 4.000 jam gitu. Ternyata dia mengerjakannya 4.400 jam, lebih lama daripada standar. Maka ada rasio ini efisiensi, productivity efisiensi rasio yang unfavorable. Nggak sampai 100%, tapi 90,9%. Ini contoh aja cara berhitung. Ada banyak tekniknya, jadi kalian harus cukup kenal bagaimana contohnya saja. Nah tadi, kalau pegawai lebih produktif, maka unit cost akan turun. Tapi kalau inflasinya tinggi, turunnya unit cost itu tidak sebesar kenaikan inflasi, ya akhirnya harga naik. Yang paling bagus adalah gimana caranya produktivitas itu dinaikkan lebih tinggi daripada kenaikan inflasi. Karena itu akan menurunkan cost, akan membuat perusahaan lebih produktif. Ya. Nah, ada banyak cara nanti untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Misalnya mengempower orang. Nah, ini contohnya kalau mengempower gimana nih? Ada empat asumsi dasar yang kalau kita mau mengempower orang. Ya. Nanti kalian baca saja, karena ini pengetahuan lah. Itu satu. Nah, tekniknya adalah gimana kalau kita memberikan penghasilan lebih bagi mereka yang produktif. Nah, ini sebenarnya esensi dari peningkatan produktivitas. Nah, kalau di Kementerian Keuangan itu saya juga heran ya, yang mendesain Tukin itu siapa? Kalau saya yang mendesain Tukin buat kalian yang di DJP, ya, saya akan memberikan Tukinnya mungkin hanya 60% dulu yang dibayarkan. Sisanya bergantung pada pencapaian kinerja kalian. Kalau saya gitu. Di kita kan aneh ya. Jadi kalau itu dapat dulu penuh gitu, nanti kalau nggak dapat dipotong. Gitu. Enggak, harusnya dapat sebagian dulu baru dapat penuh. Gitu. Tapi tentu saja tadi ya performance ratingnya harus adil, karena di tempat kita IQ yang dipakai itu bukan untuk menentukan kalian bisa mendapat penghasilan yang lebih baik dibandingkan yang lainnya nggak produktif, tapi IQ tadi hanya untuk menjadi justifikasi bahwa kita semua dapat tukin. Itu juga kacau. Jadi masih banyak PR kita di bidang ini tadi, memberikan insentif yang baik kepada pegawai. Saya nggak tahu ya, yang ahli SDM kayaknya nggak ngerti SDM. Gitu. Dan ini masalah kita, tapi nggak apa-apa lah, saya nggak mau protes soal itu ya. Jadi pakai insentif. Nah, insentif ini ada yang sifatnya perorangan, ya, tadi. Tujuan insentif adalah gimana caranya pegawai memproduksi lebih banyak, lebih produktif. Ya. Ada insentif perorangan, ada insentif kelompok, ada insentif secara organisasi. Ya. Insentif secara perorangan itu ada, nah ini contohnya ya, kalau kita memberikan insentif ya, dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah bisa saja kita memberikan tambahan penghasilan, tapi unit cost-nya lebih rendah. Ya. Lebih rendah unit cost-nya karena tadi setiap tambahan unit itu dibayar lebih sedikit. Gitu. Tapi yang pasti overhead juga akan turun. Nah, jadi bukan di sini kan kelihatan nih labor cost-nya yang tadinya 1,2 per unit sekarang jadi 1. Tapi overhead atau fixed cost ini juga turun karena kita produksi lebih banyak. Ingat kalau kita produksi lebih banyak kan unit cost yang dialokasikan ke produk jadi lebih sedikit kan untuk fixed cost. Jadi dua hal. Nah itu sebabnya kita bisa mendorong supaya perusahaan profitable itu dengan cara lebih produktif, ya. Karena apa? Menurunkan unit cost. Nah tadi saya katakan ada 3 jenis ya, individu, kelompok, sama perusahaan keseluruhan. Yang dipakai di Kemenq, dipakai jadi hanya keseluruhan perusahaan. Mereka nggak mengembangkan untuk individu sama kelompok. Ya. Ada macam-macam jenisnya. Di perusahaan, kita hanya melihat beberapa contoh saja. Yang pertama adalah yang disebut straight piece work plan. Ya, nanti kalian pelajari. Tapi intinya adalah semakin produktif dia, jadi ada batasan minimum. Karena kan kita ada yang namanya upah minimum regional. Jadi dalam konsep upah minimum regional itu, kalau ada karyawan yang produktivitasnya di bawah itu tetap dibayar minimal tadi. Tapi yang namanya UMP itu akan mendorong orang untuk memproduksi lebih banyak. Karena apa? Karena UMP itu bukan membuat dia nyaman. Dia kalau dapat UMP berarti penghasilannya kecil dan mungkin juga hidupnya masih susah gitu. Makanya kenapa saya nggak begitu suka sama serikat pekerja atau siapapun yang membentak UMP itu harus memenuhi semua kebutuhan pegawai. Nah kalau kayak gitu mereka males, nggak akan produksi. Harusnya mereka itu agak-agak kurang dikit, sehingga mereka akan berusaha untuk berproduktivitas lebih tinggi. Nah misalnya
minimum itu 7,44. Kalau per unitnya jumlah produktivitas di bawah 24 itu dibayar 7,44 ya. Tapi kalau di atas itu ditambahkan. Di sini tambahannya sama. Nah, di sini unit cost untuk labor tidak berubah. Tetapi overhead turun, jadi lebih produktif. Ini model straight piecework plan. Ya. 100 ini hanya variasi saja, yang untuk individu ya, hanya variasi saja. Nah, di sini dia mengukur, di sini bedanya kalau tadi untuk satu individu ya, kalau ini untuk perbandingan antar individu ya. Karena gini, upah minimum dari setiap orang itu beda. Kalau yang masih baru, dia upah minimumnya mungkin lebih kecil, tapi kalau udah bekerja 5 tahun, 10 tahun berbeda. Oleh karena itu di sini base rate-nya beda-beda nih. Yang paling besar berarti dia sudah bekerja lama. Ya. Jadi pekerja lama yang lebih produktif, maka dia akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Ya. Itu aja bedanya dibandingkan tadi. Kalau tadi lebih banyak ke individu, kalau dia produksi berapa, dia dapat berapa. Kalau ini kita mencoba melihat berbagai individu. Ya. Nanti kalian hitung aja. Nanti kalau nggak ngerti caranya tanya sama saya. Yang berikutnya adalah yang disebut grup bonus plan. Nah, grup bonus plan itu adalah untuk kelompok. Jadi sekarang pembagiannya untuk kelompok. Ya. Nah, kelompok tadi, jadi kita tidak lihat individu, kita lihat kelompok. Nanti kalau kelompok tadi mencapai target tertentu, maka dia akan mendapatkan tambahan bonus. Itu aja bedanya. Jadi di sini kita lihat satu kelompok ya, satu kelompok tadi bisa produksi 350 sampai 500 unit. Nah, bagaimana impact-nya terhadap biaya ya dan terhadap ini penghasilan mereka itu. Untuk yang perusahaan secara keseluruhan itu kayak model itu loh, perusahaan dapat profit, dapat bonus ya semuanya mulai dari CEO sampai karyawan kalau mencapai target profit tertentu. Oke ya, itu yang terkait dengan bonus untuk meningkatkan produktivitas. Nah, tadi standar yang kita pakai itu konstan. Padahal kita pernah belajar yang namanya learning curve kan. Artinya begitu kalian mengerjakan pekerjaan yang repetitif, maka pekerjaan berikutnya itu lebih cepat lagi. Contoh kayak saya ya, kalau saya dapat surat tertentu yang isinya tentang X gitu, yang saya tahu misalnya permintaan transkrip gitu, itu saya nggak baca lagi gitu. Jadi saya langsung klik saja, saya disposisi ke siapa. Gitu. Jadi yang tadinya kalau awal-awal ketika saya jadi direktur, saya baca satu-satu apa maksudnya kemana, lama-lama itu lebih cepat, lama-lama sangat otomatis gitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Artinya apa? Standar waktu untuk menyelesaikan pekerjaan itu semakin lama itu semakin pendek. Nah, itulah ide dari learning curve teori tadi. Kalian sudah belajar kan di buku Hohn-Kern ya, itu sama aja tuh, nanti kalian lihat aja. Jadi bagaimana menentukan, nanti kita lihat soalnya lah, seperti apa gitu. Kalian bisa analisis. Lalu nanti cerita, apa saja sih akuntansi dan pengendalian ya. Itu ada catatan kepegawaian yang di atas, employment history. Ada catatan yang terkait dengan ketentuan, memenuhi ketentuan pemerintah. Ya, misalnya tentang pajak, tentang nanti ada ketentuan dari Kemenaker dan sebagainya, ada banyak sekali. Lalu kita bicara berapa waktu kerja sama biaya standarnya, itu juga harus ada nih accounting situ. Kemudian waktu kerja, kemudian tingkat penghasilan mereka dan total penghasilannya setiap periode penggajian itu harus disimpan datanya oleh perusahaan. Kemudian perhitungan pengurangannya untuk BPJS, untuk jam sosial BPJS ya, BPJS untuk pajak apa saja gitu ya. Kemudian kinerja atau prestasi dari setiap pegawai, output accomplishment. Lalu kita bicara yang khusus cost accounting. Berapa jumlah direct labor cost berapa yang dibebankan ke job, proses, departemen. Kemudian total labor cost untuk setiap departemen. Dan berapa jumlah data ya secara kumulatif dalam 1 tahun untuk penghasilan pegawai dan pengurangan atau potongan-potongan atas penghasilan pegawai. Ini secara umum informasi yang harus ada atau tersedia untuk pegawai upah. Lalu nanti ada yang terkait dengan akuntansi, ada yang terkait dengan cost accounting. Kalian baca saja. Siapa yang terlibat? Ada personel departemen, dia ngurusin apa? Bagian SDM. Production planning departemen ngurusin apa? Timekeeping departemen ngurusin apa? Tentu saja dia pasti ngurusin absensi. Ya. Kalau di perusahaan itu absensi besar. Absensi kehadiran sama absensi dia mengerjakan pekerjaan apa.
Sekarang kalian lagi melakukan itu dengan cara my task ya. Lalu kalau sekarang pakai barcode, jadi lebih gampang lagi cara menganalisisnya. Lalu ada payroll department, ini tugasnya yang nanti ngitung berapa penghasilan kalian dan membayarkan, termasuk memberikan informasi nanti dia masuk ke mana saja di cost accounting-nya, ya, payroll distribution. Apakah dia work in process, factory overhead, ya, apakah dia bagian marketing atau bagian administratif, ini semuanya urusannya payroll. Lalu cost department yang tugasnya nanti menghitung berapa cost-nya ke job tertentu atau ke departemen tertentu dan ke indirect labor. Ya. Terus di bagian belakang ini ternyata ada yang namanya selain upah, ternyata perusahaan juga membayarkan atau melakukan banyak hal. Yang pertama mereka harus memotong untuk berbagai kalau di Amerika banyak sekali, kalau di Indonesia paling nggak pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan sama jam sostek. Lalu bagaimana kalau ada lembur, ya? Nah, lembur ini secara prinsip ya, lembur itu biasanya tarifnya lebih tinggi daripada kerja biasa. Nah, premium tadi bagaimana memperlakukan? Kalian sudah tahu, saya nggak perlu bahas lagi. Lalu bagaimana kalau ada pembayaran bonus, ya, dibayarkan kemana? Apa dia dicatat sebagai apa? Kalau bonusnya dalam bentuk saham bagaimana? Yang disebut deferred compensation plan. Ya. Kemudian yang terakhir vacation pay. Kalau perusahaan membayar, kan ada kalian cuti ya, dan cuti kan tetap dapat penghasilan, nggak mengerjakan apa-apa, itu dicatat sebagai apa? Ya, silakan dibaca. Dan yang terakhir kalau nggak salah pensiun, ya, pensiun itu bagaimana? Nah, itu saja secara keseluruhan. Ada yang bertanya sekarang? Saya persilakan. Belum ada pertanyaan? Komentar? Izin Pak. Yuk. Untuk labor di sini nih, khususnya membahas labor yang ke bagian orang-orang produksi atau ke general, Pak? Semua. Karena nanti, jadi gini, dia semua tetapi ada yang masuk ke produksi, ada yang tidak gitu. Jadi siapa? Tapi memang kita harus tahu semuanya, tapi nanti ada bagian tertentu yang memang fokus ke produksi. Makanya tadi ada yang namanya cost department ya. Paham? Jadi kan di satu perusahaan itu nggak mungkin bagian SDM-nya untuk ngurusi pabrik beda sama yang lainnya. Pasti jadi satu. Tapi kita harus tahu bagian SDM ini terkait dengan accounting apa gitu. Nanti ada yang bayar upah itu pasti bagian keuangan itu karena pembayaran upah. Bagian SDM biasanya urusan non keuangan, urusan keuangannya bagian upah. Bagian upah nanti ketika bayar. Lalu ketika menentukan masing-masing orang tadi itu kita bebankan sebagai cost of production atau cost of marketing atau cost of administratif, itu biasanya bagian cost accounting. Gitu kira-kira ya, secara umum. Oke? Silakan, siapa lagi yang mau tanya? Materinya nggak susah ini, walaupun 2 bab. Cuman memang harus saya akui ya, nanti hitung-hitungan atau contoh-contohnya itu kayak kasus dia, bukan sesuatu yang terstandar gitu. Nah itu aja, tapi nggak apa-apa lah, kalian kan tugasnya mahasiswa belajar ya. Nggak semuanya kalian kerjakan ya, saya di video udah saya tunjukkan mana-mana yang menurut saya kalian perlu kerjakan. Karena nggak semuanya relevan terhadap situasi di Indonesia. Walaupun konsepnya bisa dipakai. Siapa lagi yang bertanya? Masih ini ya, masih belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan membiarkan kalian latihan ya. Masih ada kalian kalau nggak salah kelas ini masih ada beberapa yang belum jawab ya. Yang kemarin ya, nanti saya tunggu. Tapi saya mau tambah dulu. 4 soal dari material dan 4 soal dari labor. Bentar, saya lihat dulu soalnya yang mana. Ini aja ya, nanti ini deh. Saya akan fokus di EOQ aja supaya kalian ngerti semua.
Jadi kelompok 1 P92, kelompok 2 P93, kelompok 3 P94, terus kelompok 4 saya minta agak banyak aja nih biar kalian ini. P94. Ya, silakan dikerjakan. Belum dulu ya. Yang labor ya. Labor 4 soal juga. Kalian kerjakan. Nanti kita ketemu jam 12. 12 kurang 5 lah. Kasih 1 jam untuk mengerjakan. Langsung siap presentasi ya. Jangan kayak kemarin masih agak lambat-lambat. Labor. Labor ini 2 isu aja. Terkait dengan insentif sama itu, sama learning curve. Kelompok 1 P11-4, kelompok kedua P11-5, kelompok 3 P11. Learning curve berapa deh? Agak berat ya. P11-9 ya, untuk overtime, saya ingin tahu itunya. Terus yang ini yang bonus kelompok aja nih, bonus kelompok 4, yang bonus kelompok P11-6 ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya tutup di ini dulu. Kalian boleh keluar dari ini, dari Zoom. Nanti kita ketemu lagi jam 11.55. Selamat mengerjakan. Silakan yang berikutnya. Nggak harus itu berurutan. Izin, Pak. Ya, karena koordinasi lah mana yang duluan. Ansar dulu deh. Dari kelompok 1, Pak. Izin share screen, Pak. Oke.
Ahmad ya, Ahmad Ansori ya. Siap, Pak. Mohon izin, Pak, sudah terlihat, Pak, ini ya? Ya. Siap. Dari kelompok 1, Pak, untuk latihan yang bab 11, P11.4, Pak. Ya. Di sini diketahui di soal untuk minggu pertama pada bulan Maret, yaitu ada 5 hari kerja, Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana setiap hari kerja memiliki 8 jam kerja, 8 jam kerja dengan unit produksi sebagai berikut, Pak. Yang pertama, di hari Senin, unit produksinya 180, diketahui di soal, Selasa 200, Rabu 220, Kamis 224, dan hari Jumat 192. Kemudian kita mencari upah harian, Pak. Diketahui upahnya 6 dikali dengan jumlah jam kerjanya dalam satu hari 8, semuanya 48, Pak, per hari, Pak. Kemudian standar produksi unitnya diketahui di soal bahwa produksi standar adalah 24 unit per jam. Artinya di sini 24 dikali 8, Pak. Jadi selama satu hari dalam 5 hari tersebut, masing-masing harinya standarnya adalah 192 unit. Kemudian unit lebih dari produksi standar, di hari Senin diketahui bahwa unitnya justru di bawah dari standar. Di hari Selasa kelebihan 8, di hari Rabu kelebihan 28, di hari Kamis kelebihan 32, dan di hari Jumat produksi unit sama dengan standar produksinya. Kemudian di sini kita mencari waktu yang dihemat, Pak. Waktu yang dihemat di sini, angkanya dari jumlah ini, Pak, 8 unit kelebihan produksi dibagi dengan unit produksi standar, yaitu unit produksi standar tadi adalah 24 per jam. Jadi 8 dibagi 24 jadinya 0,33 atau 1/3. Kemudian untuk yang 28 dibagi 24 standarnya ketemu 1,17 atau 1/6. Kemudian yang di sini ketemu yang 32 dibagi dengan 24 ketemu 1,33, Pak. Kemudian upah premium yaitu waktu yang dihemat 0,33 tadi dikali dengan upahnya 6 dikali diketahui di soal menerima 90% dari nilai waktu tenaga kerja. Berarti dikali 90% ketemu hasilnya untuk di hari Selasa 1,8, hari Rabu 6,3, dan hari Kamis 7,2. Kemudian total tadi upah standarnya 48, upah harian 48 ditambah dengan upah premiumnya. Ketemu masing-masing sebagai berikut, Pak. Kemudian labor cost per unit. Tadi jumlah jam kerjanya ada 8 dikali dengan 6 upahnya dibagi produksi per unit yaitu 180. Jadi diketahui di labor cost ini untuk hari Senin 0,2667, yang berikutnya sama, perbedaannya hanya di jumlah produksi unitnya. Seperti itu. Kemudian overhead-nya hampir sama dengan labor cost, hanya berbeda di tarifnya, Pak. Tarifnya sesuai di soal diketahui yaitu 3, bukan 6. Kemudian conversion cost per unitnya adalah hasil penjumlahan antara labor cost dengan overhead. Itu untuk yang soal nomor 1, Pak. Untuk soal nomor 2, ini pendapatan mingguan perusahaan tersebut. Diketahui jam kerjanya ada 40 dari tadi 5 hari kerja dikali 8. Jadi total ada dalam satu minggu ada 40 hari kerja. Kemudian produksi unit di sini 1016 diketahui dari sini, Pak, jumlah dari satu minggu 1016. Kemudian ada standar produksinya tadi di sini 192 dikali 5 ketemu 960. Kemudian rasio efisiensinya, Pak, dari produksi unit dibagi dengan standar produksi. Tuh. Kemudian upah dasarnya diketahui di soal tadi 6. Kemudian kita mencari upah dikali rasio efisiensi 6 dikali 105,8%, diketahui hasilnya 6,35. Kemudian pendapatan mingguan adalah jumlah jam kerja mingguan, yaitu tadi 40 jam kerja, dikalikan dengan upah rasio efisiensi 6,35 menjadi hasilnya 254 per minggu. Nah, untuk labor cost per unitnya, adalah pendapatan mingguannya dibagi dengan jumlah produksi unitnya, Pak. Seperti itu. Untuk overhead-nya
Untuk overhead-nya angkanya berbeda karena tadi upahnya berbeda besarannya yaitu 3. Jadi 40 dikali 3 dibagi dengan produksi unit per minggunya. Kemudian diketahui conversion cost adalah penjumlahan dari labor cost dan overhead-nya. Untuk soal nomor 3, di sini diasumsikan kuota per hari adalah 192 unit, peningkatan tarif jam adalah sebesar 5% per hari apabila kuota telah dicapai atau dilampaui. Untuk hari Senin diketahui bahwa produksinya di bawah standar yaitu di bawah 192 sehingga upahnya tetap sebesar 6. Untuk hari-hari lainnya karena melebihi dan pas pada kuota yang telah dicapai berarti dikali dengan 105%, Pak. 6 dikali dengan 105% diketahui hasilnya 6,3. Kemudian pendapatannya adalah di sini diketahui dikali dengan jumlah jam kerja dari hari tersebut, Pak. Jadi upah dikali jumlah jam, 6 dikali 8, semuanya dikali 8. Siap, seperti itu. Untuk labor cost-nya, tadi jumlah upahnya, jumlah pendapatannya dibagi dengan unit produksi. Unit produksi pada hari itu. Sehingga diketahui, ini hampir sama sih Pak sebenarnya kayak nomor 1 untuk jumlah labor cost, overhead, dan conversion cost-nya, Pak. Seperti itu, Pak. Makasih ya. Jadi ini juga memberi gambaran kepada kalian semua bahwa yang namanya sistem insentif di pabrik itu macam-macam itu dibikin ini. Ya tujuannya itu aja. Sebenarnya untuk membuat orang semakin bekerja lebih produktif. Walaupun kadang-kadang saya juga nggak tahu ya kalau terlalu jelimet juga orang nggak gampang tahu dia dapat berapa gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini sekedar pengetahuan kalian bahwa banyak variasinya. Makasih ya, Ahmad. Ya Pak, izin stop screen Pak. Ya, silakan. Yang berikutnya siapa? Izin presentasi Pak. Yuk. Sudah kelihatan Pak ya? Sudah. Siap. Saya mau presentasikan soal P93 Pak, dari kelompok 2. 18 ya, Wahyu ya. Bayu Pak, siap. Oke. Baik. Di soal ditanyakan mengenai yang pertama order point, yang kedua normal maksimum, yang ketiga absolute maksimum, dan yang keempat yaitu tentang cost of store-nya. Baik, yang pertama mengenai order point, untuk perhitungannya sendiri dicari melalui normal daily use, kemudian dikali lead time-nya, diketahui di soal, kemudian ditambahkan dengan safety stock-nya. Jadi untuk perhitungannya 200 dikali 10, kemudian ditambah 300, totalnya 2.300. Yang kedua, ditanya mengenai normal maksimum inventory-nya. Untuk perhitungannya sendiri, dicari dari order point, kemudian dikurangi dengan penggunaan normal lead time-nya, dan ditambah dengan order quantity. Perhitungannya 2.300 dikurang usage during normal lead time-nya 200 kali 10, kemudian ditambahkan dengan 4.000. Dan hasilnya 4.300. Oke. Untuk yang ketiga, ditanya absolute maksimum. Perbedaan dengan yang soal kedua, yaitu dia menggunakan minimum lead time-nya yang digunakan. Jadi hasilnya ketemu 4.800. Dan yang terakhir, ditanya mengenai cost of storing-nya, menggunakan economic order quantity, yaitu 2 dikali required unit dikali cost per ordernya, kemudian dibagi cost unit dikali cost dikali presentasi biaya penyimpanannya Pak, carrying cost-nya. Kemudian dikali masukin order quantity-nya, yoki 4.000. Kemudian dimasukin angka-angkanya, 2 dikali 200 dikali 250, kemudian dikali 80. 200 dikali 250 ini dari normal daily use-nya, kemudian dikali dengan working days per year-nya. Kemudian untuk cost of storing ini saya simbolkan sebagai S-nya. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, kemudian 4.000-nya dikuadratkan, kemudian S dipindah, ketemu $0,5 Pak. Oke. Ya, makasih Bayu. Lanjut yang berikutnya siapa? Izin stop share screen Pak. Oke. Izin presentasi Pak. Yuk. Kelompok 2.
Oke, 15 ya, Ibnu Taufik ya. Yuk, silakan. Udah kelihatan, Pak. Ya, dah. Jadi di P11 nomor 5 ini, itu kita disuruh mencari upah yang sebenarnya karena ada kesalahan dari bagian akuntansi. Nah, dalam pemberian insentif ini ada 3 kategori rencana pemberian insentif. Yang pertama ada unit kerja langsung, ada berdasarkan bonus persentase sama sistem efisiensi Emerson. Nah, untuk yang bagian A itu kita terkait dengan unit kerja langsung atau straight price work, di mana ada 3 pegawai, yakni Dodd, Hare, sama Low. Unit produksi yang di waktu regular time itu 400 bagi si Dodd, Hare itu 410 didapat dari 455 dikurangi 45 unit di luar waktu reguler, dan Lowe itu 370 unit, yakni pengurangan dari 420 dikurangi 50 unit di waktu lembur. Nah, rate pacework-nya itu sebesar 0,66 bagi setiap pegawai. Didapat pacework pay itu 264 bagi Dodd, 270,6 bagi Hare, dan 244,2 bagi Low. Nah, downtime pay itu merupakan waktu di mana ada kerusakan mesin. Di mana si Dodd itu ada kerusakan mesin sebesar 5 jam, 5 dikali tarifnya 6, berarti 30. Hare tidak ada kerusakan, dan bagi Lowe ada kerusakan sebesar 4, jadi 24 downtime bagi si Lowe. Overtime pay-nya, Dodd itu dia tidak memiliki waktu lembur, sedangkan Hare dia memiliki waktu lembur sebesar 6 jam, jadi tarifnya itu 6 kali 6 dikali 150%, didapat 54. Sedangkan bagi Lowe, overtime-nya itu ada 4 jam lembur, dikali tarif 6, dikali 150%, didapat 36. Total upah seharusnya bagi si Dodd itu 294, bagi Hare 324,6, dan bagi Lowe 304,2. Nah, berdasarkan informasi, upah yang telah dibayarkan itu 284 bagi Dodd, bagi Hare 277,2, dan bagi Lowe 302,2. Sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar 10 bagi Dodd, 47,4 bagi Hare, dan 2 bagi Lowe. Selanjutnya yang bagian B itu berdasarkan bonus persentase. Ada 2 pegawai di sini, yakni si Ober sama si Rap. Nah, unit produksinya itu 250 bagi Ober, Rap 180. Nah, standar produksi standarnya itu 200 bagi Ober dan 200 bagi si Rap. Efisiensi rasionya itu perbandingan antara unit produksi aktual dengan standar produksinya. Oke. Masing-masing pegawai bagi Ober 125% dan bagi Rap 90%. Coba kamu turunin itunya. Oh iya, Lihat. sorry Pak, saya dari buku Pak. Lihatnya. Nah, Apa ya? oke. Ya, apa? Sekarang kita melihat bonus. Nah, yang mendapatkan bonus di sini hanya si Ober. Kenapa? Karena dia melebihi standar produksi unitnya. Penghitungannya itu 50 unit dibagi 200 unit didapat rate-nya 25%. Lalu dikali dengan 240 didapat 60, sedangkan bonus bagi Rap itu tidak ada karena dia di bawah unit produksi. Sehingga total upahnya itu seharusnya 300 bagi Ober dan 200 bagi si Rap. Sedangkan upah yang telah dibayarkan itu 280 dibagi Ober dan 171 bagi Rap, sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar 20 bagi Ober dan 29 bagi Rap. Nah, sekarang yang bagian C itu terkait dengan sistem efisiensi Emerson, terkait dengan pemberi insentifnya. Ada 2 pegawai yakni Suggs dan Ward. Unit produksinya 240 bagi Suggs dan bagi Ward ada 590. Nah, standar produksinya itu 300 bagi Suggs didapat dari soal dan 570 bagi si Ward didapat dari kita cari rate-nya dulu, yakni 600 unit dibagi dengan 40 jam, rate-nya itu 15 unit per hour. Lalu rate tersebut dikalikan jumlah waktu dikurangi jam kerusakan sebesar 38 sehingga didapat 570. Terus kita menghitung rasio efisiensinya, unit produksi dibagi dengan standar produksi. 80% bagi Suggs dan 103,5% bagi Ward. Bonus rate-nya itu didapat dari keterangan di soal, Pak. Karena efisiensi rasio bagi Suggs itu 80%, maka dia mendapatkan bonus sebesar 20%, dan bagi si Ward mendapatkan bonus 45%. Sehingga upah utamanya, upah regular wage-nya itu
224 bagi SAG didapat dari 40 hour dikali tarifnya yakni 5,6, dan bagi Seward itu mendapatkan upah 212,8 dikali hasil pengalian 5,6 dikali 38. Downtime-nya itu ada kerusakan bagi Seward sebesar 2 jam, sehingga 5,6 tarif dasarnya dikali downtime pay kerusakan itu 2 jam sebesar 11,2. Sehingga total upahnya bagi si SAG itu 268,8 dan bagi Seward 319,76. Berdasarkan informasi, upah yang telah dibayarkan bagi si SAG itu 233,2 dan 280 bagi Ward, sehingga ada underpayment 35,6 bagi SAG dan 39,76 bagi Ward. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Ibnu. Lanjut yang berikutnya. Izin stop, Pak ya. Yuk. Izin, Pak. Yuk. Baik, saya akan menjawab soal P94. Pada soal P94, kita disuruh cari berapa sih total cost of safety cost yang paling rendah. Nah, di soal diketahui bahwa biaya untuk menyimpan dari safety stock itu adalah $3. Kemudian biaya setiap kali kita kehabisan stok itu adalah $80. Nah, diketahui juga bahwa dalam 1 tahun, perusahaan itu membuat pesanan sebanyak 5 kali. Nah, di soal juga kita punya 6 pilihan. Dari 6 pilihan itu ada 10 hingga 55 safety stock. Nah, kita tadi kan disuruh nentuin berapa sih jumlah safety stock yang paling rendah. Nah, dari data ini dapat kita analisis bahwa semakin kecil safety stock, maka semakin besar kemungkinan kehabisan safety stock. Semakin besar jumlah safety stocknya, maka semakin kecil kemungkinan untuk kehabisan safety stock. Lalu, untuk menghitung total cost-nya itu, kita menjumlahkan total biaya penyimpanan dengan total stock out atau total biaya kehabisan stok. Berapa sih biayanya? Nah, untuk menghitung kedua ini, tinggal mengalihkan pada carrying cost itu tinggal mengalihkan jumlah unit safety stock dikali carrying cost pada setiap unit safety stock. Didapat hasilnya 10 kali 3, 30 hingga ke 165. Kemudian kita hitung total stock out cost. Tinggal dikali 5 dengan probabilitasnya 50%, kali lagi biaya ketika habis stoknya 80, dapat 200 hingga 12. Kemudian kita jumlahkan antara total carrying dan total stock out. Dapatlah total cost of safety stock 230 hingga 177. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebaiknya perusahaan itu menentukan unit sebanyak 55 unit, yaitu pada pilihan ke-6. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Lanjut yang berikutnya. Izin stop, Step. Ya. Izin, Pak. Ya. Nomor 30. Ya. Saya Rifki, Pak. Nomor absen 30. Izin teman-teman, saya akan menjelaskan problem 11.9 dari buku Carter. Kita langsung ke soalnya aja. Soal yang pertama ditanyakan berapa jumlah yang dibebankan ke WIP untuk pekerja 1071 selama periode 2 minggu ini. Asumsikan bahwa pekerjaan lembur itu tidak dapat ditelusuri ke pesanan atau produk tertentu. Nah, ini kita bisa mencarinya dengan melihat pendapatan atau penghasilan kotor dia. Nah, 1140. Nah, dari penghasilan kotor dia ini terdapat penghasilan yang merupakan jam kerja normal dia. Dan mungkin juga ada penghasilan yang dihasilkan dari jam kerja dia selama lembur gitu. Nah, kita hitung terlebih dahulu normal working hours-nya dia. Diketahui di soal kalau misalnya pekerja tersebut bekerja selama seminggu itu jam normalnya adalah 40 jam dengan bayaran sebesar $12 selama 1 jam. Nah, kalau misalnya dia melaksanakan lembur itu sebesar 1,5 kali dari biayanya atau dari penghasilan selama 1 jam ini. Nah, jadi untuk normal working hours
selama 2 minggu itu tinggal kita kalikan 40 jam kali 2, berarti 80 jam. Nah, untuk biayanya sendiri itu tinggal kita kalikan dengan 12, yaitu 960. Nah, sekarang kita cari overtime-nya. Nah, kenapa kita tahu kalau misalnya ada overtime? Nah, itu karena penghasilan kotor dia itu 1140, sedangkan penghasilan jam normal dia itu 960. Sisanya berarti masuk kategori penghasilan dari jam lembur dia. Nah, kita cari dengan cara 1140 yang merupakan penghasilan kotor dia selama 2 minggu dikurangi dengan penghasilan bersih penghasilan jam kerja normal dia, yaitu 80 kali 12, yaitu 960. Dibagi 12 kali 1,5. Kenapa 1,5? Karena diketahui di soal, itu dia dibayar 1,5 kali dari jam kerja normal untuk overtime. Jadi, jam kerja lembur dia itu sebesar 10 jam. Atau biayanya itu sebesar 120. Jadi biaya yang dibebankan ke WIP untuk pekerjaan selama 2 minggu tersebut yaitu 80 ditambah 10 atau 90 kali 12 yaitu 1080. Atau kita bisa jumlahkan juga 960 tambah 120 sama-sama 1080. Pertanyaan pertama clear. Baik, pertanyaan kedua, berapa banyak biaya yang dibebankan ke FOH? Nah, untuk biaya yang dibebankan FOH itu terdiri, yang pertama adalah overtime premium. Kalau misalnya ada overtime hours, berarti ada overtime premium. Overtime premiumnya kita dapatkan 60 dari mana? Yaitu 10 kali 12, 10 jam overtime hours, dikali 12 honornya, atau gajinya, kali 0,5. Kenapa 0,5? Karena satunya itu udah dibebankan ke WIP. Jadi untuk 0,5-nya itu dibebankan ke overtime premium. Dan ini udah dibahas sebelum UTS kan. Habis itu overtime premium ini dibebankan ke FOH. Jadi totalnya 60. Atau bisa kita cari dengan 1140 penghasilan kotornya dikurangi dengan penghasilan yang dibebankan di WIP. Yaitu 1080. Yaitu sebesar 60. Sama-sama 60. Tapi tidak cukup sampai di sini. Untuk soal ini dijelaskan bahwa perusahaan itu juga ngasih semacam penghasilan tambahan di luar dari ketentuan, yaitu sebesar 273,2. Nah, ini tidak bisa dibebankan ke WIP. Nah, ini harusnya dibebankan kepada FOH FOH. Jadi, ditambah dengan company benefit paid itu sebesar 273,2. Jadi, biaya FOH yang dibebankan yaitu sebesar 303,2 dolar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Asumsikan bahwa dalam minggu kedua pembayaran tersebut, mesin yang digunakan pekerja tersebut itu sedang diperbaiki selama 3 jam dan pekerja tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya selama perbaikan tersebut. Biaya tersebut harusnya dibebankan ke akun mana? Nah, kalau misalnya untuk jam kerja normal, harusnya kan ini dimasukkan ke WIP, biaya tersebut. Nah, kalau ini dikategorikan abnormal, jadi harusnya dimasukin ke FOH. Demikian Pak, mungkin ada koreksi atau kurang. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak. Ya. Izin share screen. Ya. Sudah kelihatan ya Pak ya? Ya. Jadi di exercise 94 ini karena soalnya ada banyak, kami membaginya menjadi 3. Saya akan mengerjakan di bagian yang pertama, yaitu yang 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang pertama, itu Stephen Ing annual usage-nya 100 unit per item. Kemudian dia purchase-nya per unitnya 55. Kemudian di sini ordering cost-nya 5 per order. Dan kemudian carrying cost percentage-nya 15%. Lalu untuk perhitungannya kan, ELQ itu sendiri sama dengan akar 2 kali pemesanannya dia selama 1 tahun, kemudian dikali dengan cost per ordernya, per cost per unit materialnya, kemudian dikali carrying cost-nya. Nah, kemudian kita masukkan tadi 2 kali ordering selama 1 tahunnya tadi 100, kemudian cost ordernya itu 5 per cost per unit of materialnya 55 kali carrying cost-nya 15%, lalu mendapatkan hasil itu sekitar 11,009 atau kita bulatkan menjadi 11 unit. Kemudian untuk soal nomor 2, di equipment company mengestimasi banyak 2.250 ajets
tahun depan. Kemudian cost per unitnya 3, estimasi carrying cost-nya 20%, dan kemudian cost to place an order-nya 12. Nah, lalu kita masukkan ke perhitungan, tadi 2 kali tahun depannya itu 2.250 dikali cost per ordernya 12 per cost per unit of materialnya 3 dikali carrying cost-nya 20%. Lalu perhitungannya seperti ini. Hasilnya akar dari 90.000 atau 300 jets. Kemudian soal yang nomor 3 itu Tunsel Corporation. Dia membeli produk sebanyak 1.200 unit yang digunakan, yang dibutuhkan, yang merepresentasikan 4 bulanan. Kemudian cost per unitnya 100, the order cost 200 per order, dan annual inventory carrying cost for 1 unit 25. Nah, karena ini 4 bulanan, 1.200, untuk menjadi tahunan kita kalikan 3, dan kemudian di sini annual inventory carrying cost-nya sudah diketahui, yaitu sebesar 25. Lalu kita masukkan ke perhitungan, 2 kali 1.200 kali 3 ini, kemudian dikali dengan cost per ordernya 200. Nah, karena tadi annual inventory carrying cost-nya per 1 unit udah diketahui 25, kita langsung masukkan, kemudian menghasilkan perhitungan seperti ini. Hasilnya mendapatkan 240 unit EOQ-nya. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu Mozart Company mengestimasi dia butuh 25.000 karton tahun depan. Kemudian cost-nya 8 per karton, estimasi carrying cost-nya 25%. Kemudian cost to place an order-nya 20. Nah, di sini diminta untuk menghitung EOQ, dan kemudian yang B-nya frekuensi. Frekuensi base-nya 365 hari, karena 1 tahun. Kemudian di perhitungannya, EOQ sama dengan ini akar 2 kali tadi yang dibutuhkan tahun depan itu 25.000, kemudian cost per ordernya 20, per cost per unit materialnya 8, kali carrying cost-nya 25%, lalu menghasilkan perhitungan 707,106 yang kita bulatkan menjadi 707 karton. Kemudian untuk mencari frekuensi, kita hitung dulu order per year-nya. Order per year-nya itu annual required unit per EOQ-nya dulu. Kita dalam tahun depan kita membutuhkan 25.000 dibagi EOQ-nya 707, menghasilkan 35 order per tahun. Nah, kemudian untuk menghitung frekuensinya, kita masukkan 365 hari, karena 1 tahun dibagi dengan 305 order per year-nya, menghasilkan perhitungan 10,4, atau bisa kita bilang setiap 10 hari harus pesan, seperti itu. Seperti Pak. Kemudian yang nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin stop screen. Ya. Ya, lanjut. Izin, Pak. Ya, silakan. Dari Akbar absen 39. Saya akan menjelaskan P94 yang poin nomor 5. Melanjutkan timur. The web company estimate that it will be with 18.000 unit. Jadi yang pertama dari soalnya kita disuruh menghitung EOQ atau unit ekonomisnya, yaitu rumusnya 2 kali RU kali CO per CU kali CC. Nah, RU-nya atau required unitnya ada 18.000 unit dalam 1 tahun. Kemudian untuk cost ordernya ada cost to place order sebesar $15. Kemudian dibagi cost per unitnya 15, kemudian dikali carrying cost dalam bentuk presentasi, yaitu 20%. Sehingga menghasilkan
424 unit setelah perhitungan. Untuk yang B kemudian disuruh menghitung frekuensi jumlah pesanan harian jika dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Yang pertama kita cari jumlah ordernya dulu. Dalam setahun kita harus berapa kali order. Dengan cara jumlah unit yang kita pesan dalam 1 tahun ada 18.000 dibagi dengan jumlah unit ekonomis yang kita pesan dalam 1 kali pesanan ada 424 unit. Sehingga menghasilkan 42,45 atau kita bulatkan 42 pesanan setiap tahun. Kemudian kita menghitung frekuensi ordernya dengan cara 1 tahun itu 365 hari dibagi berapa jumlah kali kita pesan, yaitu 42. Sehingga menghasilkan 8,7 atau kita bulatkan menjadi 9 hari, yaitu kita harus memesan 1 kali pesanan dalam setiap 9 hari. Kemudian untuk yang C, berapa EOQ-nya jika unit per cost per unitnya $6. Ya, kita tinggal diganti saja yang CU-nya menjadi $6 sehingga menghasilkan 671 unit. Kemudian untuk yang nomor 6 kita juga disuruh menghitung EOQ, economical. Nah, untuk unit required unitnya ada 18.000. Kemudian cost per ordernya 15. Cost per unitnya ada 7,5 dan carrying cost-nya 20%. Sehingga kita jumlahkan hasilnya 600 unit. Untuk yang B, frekuensi pesanannya. Nah, itu pertama kayak tadi kita ngitung jumlah ordernya dulu. Dalam 1 tahun 18.000 dibagi EOQ-nya 600, menghasilkan 30 order. Terus kemudian menghitung frekuensinya dalam 1 tahun 365 dibagi 30 order, menghasilkan 12,167 atau 12 hari dalam 1 kali order. Kemudian yang C, berapa EOQ-nya jika cost per unitnya 2,5. Untuk EOQ-nya jika cost per unitnya 2,5 diganti, menghasilkan penghitungannya menjadi 1039 unit. Kemudian untuk nomor 7. Nomor 7, yang pertama kita dihitung ekonomi EOQ-nya, yaitu dengan cara required unitnya 48.000, kemudian cost per ordernya 10, kemudian cost per unitnya ada 20 cost per dosen, kemudian untuk carrying cost-nya karena carrying cost itu dalam presentasi maka jumlah yang 0,4 ini kita presentasikan dengan dibagi 20, kemudian ditambahkan dengan 10% interest expense-nya. Sehingga setelah perhitungan 12% kali 20 menghasilkan 2,4, kemudian EOQ-nya hasilnya 632,45 atau dibulatkan menjadi 632 dosen balls. Kemudian untuk yang B, berapa total annually inventory jika EOQ-nya 800 dosen. Nah, untuk menghitung total annually inventory cost itu pertama kita hitung ada 2, yaitu mencari ordering cost dan carrying cost-nya dalam 1 tahun. Nah, untuk yang ordering cost rumusnya RU kali CO per EOQ. Jadi 48.000 kali 10 per 800 karena EOQ-nya di given 800. Menghasilkan 600, kemudian carrying cost-nya rumusnya CU kali CC kali EOQ per 2. Sehingga hasilnya 960. Kemudian total annual inventory cost-nya kita jumlahkan dari keduanya menjadi $1.560. Kemudian untuk nomor 8, hitung ekonomik. Ya, EOQ-nya juga. Rumusnya 2 kali RU, RU-nya 5.000 spesial desain, dikali cost per ordernya 1.000, cost per order, kemudian dibagi CU cost per unitnya 8, dikali carrying cost. Carrying cost-nya ada 20%, sehingga menghasilkan
EOQ-nya 2.500 columns. Sekian Pak, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke. Izin stop screen. Ya. Izin share screen, Pak. Ya. Bentar. Saya melanjutkan untuk yang nomor 9. Yang pertama, diminta mencari economic order quantity-nya. Maka rumusnya kan akar 2 dikali annual usage dikali cost order per cost per unit dikali presentasi dari carrying cost. Sehingga sama dengan akar 2 dikali 12.000 annual usage-nya diketahui dikali $16 per kali $9 kali 20%, sehingga menghasilkan 462 unit. Untuk yang B, diminta frekuensi dari order placement-nya. Sebelumnya kita harus mencari order per tahunnya. Rumusnya yaitu annual usage per EOQ sama dengan 12.000 per 462 unit yang tadi kita cari, menghasilkan 26 order per tahun. Sehingga untuk frekuensi dari order placement-nya yaitu 365 hari, karena dalam 1 tahun dibagi 26 orders, menghasilkan 14 hari. Untuk yang C, ditanyakan EOQ-nya jika annual usage-nya menjadi 8.000 dan carrying cost percentage-nya sebesar 22%, maka dari rumus sebelumnya juga, jadi akar 2 dikali 8.000 annual usage yang baru dikali $16 per akar per $9 kali 22% carrying cost yang baru, sehingga menghasilkan 360 unit. Untuk yang nomor 10, yang pertama diminta mencari economic order quantity dan total ordering and carrying cost per year-nya. Untuk EOQ-nya sendiri rumusnya juga sama, sehingga tinggal kita masukkan dari yang kita ketahui, dari akar 2 dikali 500 untuk annual usage, dikali $6 untuk cost ordernya, per $10 untuk cost per unit, dikali presentasi carrying cost-nya sebesar 25%, menghasilkan 49 unit. Untuk total ordering and carrying cost per tahunnya, juga ada rumusnya tersendiri, yaitu annual usage dikali cost order per EOQ ditambah cost per unit dikali presentasi carrying cost dikali EOQ per 2. Sehingga tinggal kita masukkan dari yang kita ketahui, annual usage-nya 500 dikali cost order-nya $6 per EOQ-nya yang tadi kita ketahui 49 unit, ditambah cost per unit $10 dikali presentasi carrying cost-nya 25% dikali EOQ 49 dibagi 2, sehingga menghasilkan 61,22, kita tambahkan 61,25 menjadi $122,47. Untuk yang D, kita diminta untuk mencari efek dari total ordering dan carrying cost jika EOQ-nya itu naik 10%. Maka EOQ yang semula 49 kita tambahkan 10% dari 49 menghasilkan 54 unit per order. Sehingga total ordering dan carrying cost-nya dengan rumus yang sebelumnya juga yaitu 500 dikali $6 per 54 EOQ yang baru ditambah $10 dikali 25% dikali 54 EOQ yang baru per 2 menghasilkan $123,06. Sehingga kesimpulannya efeknya kecil karena dari 122 ke 47 menjadi 123,06. Dan untuk yang nomor 11, kita diminta untuk mencari estimasi expected annual cost saving-nya. Di sini kan diketahui bahwa production rate-nya itu 2, sehingga untuk mencari itu kita harus membandingkan 2 alternatif. Dengan cara mencari carrying cost dan production initial cost-nya harus dihitung untuk setiap alternatif. Sehingga untuk carrying cost-nya sendiri rumusnya yaitu annual cost of carrying dikali manufacturing cost dikali average annual inventory. Sedangkan untuk production initial cost-nya yaitu number of runs dikali cost to initiate run. Untuk average annual inventory diketahui kan dalam 1 tahun tadi ada 3.000. Nah, kita bagi 2 karena kan tadi 2 production run sehingga 1.500 unit. Jadi untuk situasi yang sekarang yaitu carrying cost-nya 20% dikali 50 dikali 1.500 menghasilkan 15.000 dan production initiation cost-nya yaitu 2 dikali 300 menghasilkan
kan 600 sehingga menghasilkan 15.600. Sedangkan kan tadi yang diminta jika menggunakan EOQ seperti apa, sehingga kita harus menentukan production dan quantities-nya, yaitu dengan menggunakan rumus EOQ, yaitu akar 2 dikali 6.000 dikali $300 per $50 kali 20%, menghasilkan 600 unit. Sehingga average inventory-nya yaitu 600 bagi 2, sama dengan 300 unit. Untuk jumlah dari runs-nya yaitu 6.000 dibagi 600 dari EOQ-nya, sehingga menghasilkan 10 runs. Sehingga biaya yang kita inginkan yaitu carrying cost-nya sebesar 20% dikali 50 dikali 300 unit menjadi 3.000, dan production initiation cost-nya yaitu 10 runs-nya dikali 300 menghasilkan 3.000, hingga totalnya 6.000, sehingga expected annual savings yang kita bisa bisa kita hemat yaitu sebesar awalnya kan 15.600, jika kita pakai EOQ menjadi 6.000 sehingga hasilnya 9.600. Oke, terima kasih Sinta. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf agak lewat dikit hari ini karena saya pengen mendengarkan semua itu. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.